Peristiwa tak terduga ini bermula 3 tahun lalu. Saat itu, aku, Samsul, pria, berusia 38 tahun, baru saja mengenal Ririn, wanita yang akhirnya menjadi istriku. Pertemuan kami terasa begitu cepat, seperti takdir yang dipercepat oleh keadaan. Awalnya, pernikahan kami direncanakan 3 bulan lagi. Keluarga besar sudah sepakat. Namun, takdir memiliki rencana lain. Sebuah musibah menimpa keluarga Ririn, membuat segala sesuatu harus dipercepat. Akhirnya, dalam waktu yang lebih singkat dari yang direncanakan, aku resmi menjadi suaminya. Setelah menikah, tanggung jawab besar jatuh ke pundakku meneruskan usaha mendiang ayahnya. Bisnis keluarga ini membuatku sering bepergian ke luar kota. Sementara Ririn sibuk dengan restoran yang ia rintis di sudut kota. Hari-hari kami pun lebih banyak dihabiskan dalam kesibukan masing-masing. Atas permintaan Ririn, aku setuju untuk tinggal di rumah ibunya, Bu Rini. Bukan karena alasan tertentu, tapi lebih karena rasa kasihan ibu mertuaku kini tinggal seorang diri di rumah besar itu. Ia menolak mempekerjakan pembantu, lebih senang mengurus rumah dengan tangannya sendiri. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai suatu hari, aku baru saja pulang dari perjalanan dinas selama seminggu. Tiba di rumah sekitar pukul 12 siang dengan penerbangan paling pagi. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak ke kantor, sekalian beristirahat di rumah. Segera setelah tiba, aku menelepon Ririn untuk memberitahu bahwa aku sudah di rumah. Namun, restoran miliknya sedang ramai, sehingga ia mengatakan baru bisa pulang menjelang petang. Di rumah mewah berlantai 2 dengan 7 kamar itu hanya ada aku dan Bu Rini. Kami makan siang bersama sebelum akhirnya beristirahat di kamar masing-masing. Saat aku tengah bersantai di kamar, tiba-tiba ponselku berdering. Sebuah panggilan dari Bu Rini. Hal seperti ini bukan sesuatu yang aneh. Aku, Ririn, dan Bu Rini memang sering saling menelepon meskipun berada di rumah yang sama. Rumah ini terlalu luas untuk sekadar berteriak memanggil satu sama lain. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Sedikit heran karena suaranya terdengar ragu. Biasanya, Bu Rini selalu berbicara lugas dan tegas. "Bisa kamu kesini sebentar?" Nada suaranya terdengar berbeda, seakan ada sesuatu yang mengganjal. Aku teringat saat makan siang tadi beliau tampak lebih pendiam, tak banyak bicara. Mungkin sedang kurang sehat, pikirku. Tanpa berpikir panjang, aku meletakkan ponsel dan segera menuju kamarnya. Begitu membuka pintu, aku langsung disambut cahaya ruangan yang temaram. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat saat mataku menangkap sosok Bu Rini duduk di sofa. Ia mengenakan sesuatu yang tak terduga, setelan malam yang mirip dengan milik Ririn, kostum yang biasanya dipakai istriku saat menunaikan ibadah malam. Aku menelan ludah, tiba-tiba merasa canggung. Meskipun Bu Rini sudah menginjak usia 50, pesonanya masih tak kalah dengan putrinya. Dengan segala kemewahan yang dimilikinya, ia tahu bagaimana menjaga penampilan. Pada detik lamanya, aku tertegun di depan pintu. Sampai akhirnya, suara Bu Rini membuyarkan lamunanku. "Kesini, Samsul." Aku mengangkat alis, menatapnya dengan ragu. Ada sesuatu dalam suaranya yang berbeda sendu, sedikit serak. Tanpa berpikir macam-macam, aku melangkah ke arahnya. Namun, saat baru beberapa langkah, Bu Rini menatapku dalam, lalu berbisik, "Samsul, Mama butuh bantuanmu." Ia berhenti sejenak, seakan menimbang kata-kata yang hendak diucapkannya. Aku berdiri di tempat, tak tahu harus berkata apa. Dan di sanalah semuanya dimulai. Tentu saja aku paham maksud dari ucapannya. Namun, bagaimana mungkin aku menurutinya? "Tapi Ma," ucapanku terhenti, terpotong oleh suara Bu Rini yang lebih dulu menimpali. "Sekali saja, Samsul, anggap saja Mama ini orang lain." Aku terperanjat. "Tapi Ma, ini Mama tahu, Mama ini ibu mertuamu. Tapi, tolonglah," ucapnya dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. Jelas sekali, harapan itu begitu kuat terpancar dari raut wajahnya. "Mama janji, Samsul, setelah ini, Mama akan melupakannya." Jujur, saat melihat Bu Rini dalam keadaan seperti itu, ada pergolakan yang terjadi dalam diriku. Pikiran warasku masih bekerja, menyadarkan bahwa ini tidak benar. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan solusi seperti yang ia harapkan? Dia ibu dari istriku.
satu-satunya wanita yang seharusnya aku hormati sepenuhnya. Namun, ketika aku masih dalam pusaran dilema itu, tiba-tiba ia menarik wajahku mendekat. Jarak kami menyempit, hingga aku dapat merasakan hembusan napasnya yang hangat. Sambutan perkenalan itu begitu nyata, seolah membawa badai yang aku coba halau. Tetapi udara di ruangan ini justru semakin panas. Aroma tubuhnya menguar, halus dan lembut, seakan membius pikiranku. Ada sesuatu yang membawaku melayang dalam kehampaan. Kehilangan arah, terseret dalam arus yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku terdiam. Aku bukan pria suci. Aku tahu, ini salah. Tapi sejak awal, aku bukanlah seorang ustadz yang hidup dalam dogma keteguhan. Dan di hadapanku kini, berdiri seorang wanita yang jelas berbeda dari anggapan awal. Tentangnya seorang wanita yang selama ini mungkin hanya meredam segala keinginannya dalam diam. Siang itu, yang kupikir akan menjadi siang biasa, justru berubah menjadi siang yang begitu berbeda. Meski pada akhirnya, aku bahagia. Bahagia karena Bu Rini akhirnya terbebas dari badai kesedihan yang telah lama menghantuinya. Aku berusaha tetap mengendalikan diriku saat kami kembali ke rutinitas sehari-hari. Ketika aku mengantar Bu Rini ke suatu tempat, ia berkali-kali mengucapkan terima kasih padaku. Nggak salah, Ririn dapat suami kayak kamu, Samsul, ujarnya tiba-tiba. Aku tersenyum samar. Memang kenapa, Bu? Tanyaku. Meski aku tahu apa maksudnya. Solusi masalahmu itu nggak ada duanya, sahutnya, tertawa ringan. Aku hanya tersenyum tipis, menanggapinya tanpa kata. Sejak saat itu, segalanya seolah kembali normal. Kami menjalani hari-hari seperti biasa, tanpa ada yang mencurigai apapun. Saat makan malam bersama Ririn, aku memperhatikan sesuatu yang berbeda. Bu Rini terlihat lebih cerah, lebih hidup, tidak lagi tenggelam dalam kemuraman seperti sebelumnya. Sepertinya, ia benar-benar telah melepaskan bayangan masa lalunya, bayangan tentang suaminya yang telah tiada. Namun, pikiranku sendiri justru menjadi kacau. Di satu sisi, ada kepuasan karena telah menyelesaikan problematika Bu Rini. Di sisi lain, ada rasa bersalah. Bersalah karena telah menyembunyikan semua ini dari Ririn, istriku. Tetapi setidaknya, ada kelegaan di dalam diriku. Sebab setelah pertemuan terakhir yang begitu dalam, Bu Rini telah berjanji bahwa semua itu hanya akan menjadi masa lalu. Hari berganti hari, minggu beralih minggu, bulan pun berlalu. Dan sejauh itu, memang benar, Bu Rini tidak pernah lagi membicarakan atau mengungkit apapun tentang peristiwa itu. Namun, rasa bersalah yang dulu menghantui perlahan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Keinginan untuk mengulang kembali pertemuan rahasia itu. Aku sempat mengabaikan keinginan itu. Namun, ketika pandanganku bertaut dengan Bu Rini, keinginan itu seakan bangkit. Bahkan terlambat bagiku untuk menyadari bahwa kesempatan yang telah lama ku nanti-nantikan pun kembali hadir. Suatu ketika, Ririn harus pergi mengikuti pelatihan keluar kota selama 3 hari untuk urusan bisnis butik. Pada malam pertama, tanpa kehadiran Ririn di rumah, jantungku berdebar menunggu panggilan dari Bu Rini. Namun saat makan malam, Bu Rini justru tidak menampakkan tanda-tanda darurat kepadaku. Kami malah berbincang seperti biasa, tanpa mengungkit hal lain. Begitu pula ketika menonton televisi bersama, Bu Rini bersikap wajar. Tak ada isyarat untuk memintaku datang ke kamarnya. Malam itu, aku pun sulit terlelap, menunggu-nunggu panggilan telepon atau pesan WhatsApp darinya. Namun, semuanya hampa. Tampaknya Bu Rini benar-benar menepati janjinya, meninggalkanku larut dalam pikiran tentang keinginan yang tak terbalas. Aku sudah tak mampu lagi mengabaikan getar itu. Aku tak ingin peluang yang tersaji ini berakhir sia-sia. Sekitar pukul 10 malam, dengan ragu, aku melangkah menemui Bu Rini di kamarnya. Pintu yang tak terkunci memudahkan langkahku, sementara jantungku berdegup kencang menyambut tiap inci jarak yang kutempuh. Saat aku mendekat, niatku hanyalah untuk beristirahat di sisinya. Namun, seakan ruang itu membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Segala bayang-bayang jabatan dan kenangan pun lenyap. Tersisa hanya gema sunyi yang mengingatkan pada padang pasir yang luas. Lantas, mengapa baru sekarang? Bisiknya lirih. Sebelum akhirnya tersenyum,
dan mengucapkan salam perkenalan sederhana. Aku sengaja tak segera membalas pertanyaannya. Nanti, setelah urusan itu usai, aku akan menjelaskan segalanya. Kau tahu, Mama, aku telah menunggu ini. Mengapa Mama tak mengatakannya sejak dulu? Tanyanya. Seakan menyiratkan sebuah rahasia yang lama terkunci. Malam itu, seakan unek-unek yang lama menggelora dalam benakku pun terbayarkan. Sejak saat itu, setiap kali Bu Rini menghadapi masalah, aku selalu berupaya menawarkan solusi. Misalnya, saat Ririn berada di dapur, baik aku maupun Bu Rini menyempatkan diri menyelesaikan permasalahan, meskipun hanya sejenak. Atau ketika aku mengantar Bu Rini berbelanja ke mall, dan kebetulan Ririn tak dapat menyertainya. Aku dengan sengaja berhenti sejenak di depan ruko kosong untuk sekadar memberi saran penyelesaian. Tak terasa, 2 tahun berlalu dan keakraban itu pun tumbuh. Namun, seiring waktu, kami mulai membatasi diri ketika tiba-tiba Bu Rini mengalami sakit yang serius. Lambat laun, solusi atas permasalahan itu menjadi jarang tersaji, dan aku pun mampu menerima. Mungkin karena usia, atau mungkin sudah saatnya keakraban itu berakhir. Untungnya, setahun kemudian, dengan hadirnya Ririn Halimah dan kehadiran anggota baru dalam rumah, kehidupan berubah. Bu Rini pun tampak begitu terhibur dengan kehadiran cucu pertamanya. Ia menemukan kesibukan baru dan benar-benar melupakan bayang-bayang masa lalu yang pernah kami lalui bersama.